Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, kita ketemu kembali dalam Realitas Channel episode yang 42, yaitu berbicara tentang menjadi keluarga Allah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Matias Sulisa MA. Bapak Ibu sekalian, biarlah episode ini menjadi berkat bagi banyak orang, baik yang merekamnya maupun mendengarnya di mana saya berada, dan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, pada saat ini kami akan masuk dalam realitas episode yang 42 untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini saya ingin membawa kita tema daripada khotbah ini, menjadi keluarga Allah. Sebelumnya saya baca ayat firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal 17 tentang doa Tuhan Yesus bagi para murid dan setiap orang percaya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus bagi dunia ini. Nah saudara, dari pembacaan Alkitab ini saya beri tema khotbah, menjadi keluarga Allah. Nah kalau kita berbicara tentang keluarga, tentunya kita bicara tentang satu komunitas. Ya. Kita bicara tentang satu rumah. Nah, kalau keluarga berarti bapak tidak bisa pisah dari anak, anak juga tidak bisa pisah dari bapak, dan sebagainya. Setiap orang itu mempunyai bapak yang satu. Nah, oleh karena itu syarat untuk menjadi keluarga Allah, pertama kita mengenal Dia. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha besar, maha adil. Dia adalah segala-galanya. Dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kita ingin jadi keluarga Allah, dan inilah kesempatannya bahwa kita benar-benar mengenal Allah. Dia hidup benar, Dia adalah Allah yang benar. Sebab itu Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang benar di atas muka bumi ini selain hanya Kristus Yesus. Dia boleh memiliki pangkat, gelar, berbagai macam gelar di belakang, profesor, doktor, tapi dia bukan penyelamat. Dia tetap sebagai manusia berdosa. Sebab itu mengenal Allah sebagai Bapa itu sangat penting sekali. Dia maha kuasa, Dia menentukan hidup kita, Dia yang mengajar kita, menuntun kita bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi anak yang taat dan setia kepada Bapa di surga. Sungguh mengenal Bapa itu sangat penting sebagai Allah yang maha besar. Ada banyak orang Kristen mengenal Allah samar-samar sehingga mereka menyangkal Yesus. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tidak terlalu peduli sepakat dengan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan sore hari ini mengajar kita bahwa Dia Allah yang benar, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Hanya Dia satu-satunya. Dan kesempatan ini adalah waktunya
untuk kita bergaul dengan Dia sebagai Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, Bapa yang menuntun kita untuk hidup bersama Dia. Karena dari Dialah kita bisa hidup tentram, damai sejahtera. Setiap keluarga harus memiliki Bapa yang hidup, Bapa yang penuh kasih, yang mengubah kita dari kekerasan, konflik-konflik dalam keluarga. Hanya Bapa lah yang bisa mengubah kita, bisa mengubah istri, bisa mengubah suami, bisa mengubah anak untuk mengenal Allah sebagai Bapa yang hidup. Ya. Nah, tatkala Bapa ini hidup di dalam kita, kita memberi hidup kita agar Dia hidup di dalam kita. Firman Tuhan berkata, jika Kristus hidup di dalam kita, maka kita memiliki kuasa, kita memiliki damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa hidup benar. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang akan kehilangan, ketakutan, penuh dengan frustrasi, depresi. Sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh sebagai Bapa. Sehingga ketika kita sakit, kita memanggil Dia, Dia akan datang menjamah kita. Saya masih ingat, saya waktu diizinkan Tuhan masuk rumah sakit pada waktu COVID. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya masuk ke sana, di mana orang-orang yang sedang ada di ruangan COVID itu, dan saya mendengar berbagai suara. Ada yang berteriak, tolong, tolong. Ada yang menangis histeris. Ada yang berkata, aku haus, aku haus. Ada yang berkata, tolong, tolong, aku lapar. Nah saudara, saya waktu mendengar teriakan-teriakan ini, saudara, itu seperti orang-orang yang sedang teriak di neraka. Dan ini adalah setengah neraka yang Tuhan izinkan bagi setiap orang. Dan inilah saatnya, mari kita mengenal Dia. Setelah saya dengar seperti itu, Tuhan bangunkan saya, suruh saya untuk bangun berlutut berdoa buat orang-orang itu. Dan puji Tuhan, saudara, waktu saya berdoa, dan karena saya mengenal Tuhan sebagai Bapakku, saya berkata, Tuhan, pada waktu itu saya tidak diinfus, saudara. Dan saya berkata, jangan-jangan sampai saya mati. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan katakan kepada saya, jangan kamu takut tentang infus itu. Saya bisa infus engkau dari surga. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya berdoa, ternyata Tuhan memberi kekuatan bagi saya, napas baru, sehingga saya 3 hari tidak diinfus. Bahkan sampai keluar dari rumah sakit, dokter berkata, sekarang Pak Pendeta Matias boleh pulang sekarang, sudah sembuh. Nah saudara, karena saya mengenal Dia sebagai Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, dan luar biasa Tuhan mengerjakan kekuatan di dalam hidup saya, sehingga saya bisa berjalan dan hidup sampai hari ini. Dan saya punya pegangan hanya kepada Tuhan yang luar biasa itu. Saya kemana-mana, ketika saya mengalami kesusahan, kesulitan, saya hanya datang kepada Tuhan. Karena saya mengenal Dia sebagai Bapa, Dia sebagai keluargaku, Dia sebagai Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, dan menyertai hidup saya sampai hari ini. Sebab itu saya mengajak kita semua, kalau kita sakit, kita mengalami kesusahan, jangan ada ketakutan di antara kita, karena kita mempunyai Bapa yang hebat, yang luar biasa. Mungkin engkau merasa sudah mau mati, mungkin engkau rasa sudah bangkrut, mungkin engkau rasa sudah mengalami gulung tikar, tetapi Tuhan bisa macet 1 tikar, tapi Tuhan bisa buka 10 tikar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita tidak frustrasi, kita tidak putus asa, tapi kita tetap sehat dan walafiat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi keluarga Allah, kita harus hidup kudus.
dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Saudara lihat, kekudusan, hidup kudus, ini prinsip Allah, prinsip sorga yang Tuhan tunjukkan, Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup kudus itu tidak gampang Bapak Ibu. Ini bukan kita pergi beli ikan lalu pulang masak. Tidak gampang Bapak Ibu seperti itu. Tapi perjuangan bergumul buat hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus menyerah benar-benar kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, tidak main-main untuk hidup kudus. Supaya kita bisa menyatu menjadi keluarga Allah. Kalau kita mau masuk di supermarket, orang bisa mengenal kita sebagai pembeli. Tapi kalau masuk surga, Tuhan hanya lihat hidup kita, pakaian kita ialah pakaian kekudusan. Saudara, inilah prinsip surga yang semua kita harus menyadari bahwa hidup kudus itu adalah kekekalan surga. Karena kita masih ada di bumi ini, kita bisa jatuh dalam dosa lagi. Bisa saja Bapak Ibu. Banyak pendeta sudah hilang, masuk neraka. Karena bermain-main dengan firman Tuhan. Tetapi sore hari ini kita diajak untuk hidup kudus seperti Tuhan kudus. Bersekutulah, caranya ialah hidup bersekutu, berdoa, memuji, menyembah Allah. Inilah napas hidup kita. Allah hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Allah. Christ in you. Kristus ada di dalam engkau. Kristus ada di dalam saya. Kristus ada di dalam kita semua. Kalau kita hidup kudus, Allah bisa mengenal kita karena kita kudus. Sebab itu dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia bergumul supaya kita menjadi satu seperti Dia. Kita kudus seperti Dia. Jadi menjadi satu di sini bukan hanya kumpul-kumpul. Seperti sebuah komunitas keluarga. Untuk bicara soal arisan, untuk bicara soal hal-hal yang lain. Tapi menjadi satu di sini, satu warna, satu gaya kehidupan. Yaitu gaya surga. Dan yang ketiga ialah kita harus hidup di dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 berkata, hendaklah kamu hidup berkasih-kasihan karena kasih menghapus banyak dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata bagi dunia, bukan hanya buat satu orang, bukan hanya satu keluarga, tapi Tuhan bicara untuk semua kita bahwa hendaklah kamu hidup berkasih-kasihan. Yesus pun Dia bergumul untuk kita saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, sebab itu kita sadar bahwa kita diberkati bukan hanya untuk pribadi kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi kita hidup untuk semua orang tatkala kita diberkati. Ada banyak orang menyimpan triliun, ya miliaran-miliaran. Mereka sembunyikan, saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka tidak mengenal Tuhan sebagai kasih. Nah, padahal Alkitab berkata, kasih menghapus banyak sekali dosa kita. Kalau kita hidup di dalam kasih, Allah melupakan dosa kita. Allah mengangkat segala beban pekerjaan dosa dari hidup kita. Sehingga kita hidup berkasih-kasihan. Itu karena dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang luar biasa itu. Nah, pada sore hari ini mungkin kita sudah lama diberkati Tuhan, tapi kita sembunyikan kekayaan kita, tidak punya belas kasihan. Mari kita semua berdoa, kalau yang belum punya belas kasihan sesudah diberkati, berdoa supaya Allah mengerjakan belas kasihan di dalam hidup kita. Karena Kristus itu punya belas kasihan untuk semua orang. Dia bisa memberkati orang, memberi makan banyak orang. Saudara, Kristus adalah teladan hidup kita. Hari-hari ini jangan kita hanya
mau cari para teladan, tetapi kita sendiri menjadi teladan bagi dunia. Nah, hari-hari ini kita lihat Tuhan menggoncang dunia, ya. Semua benua akan digoncang oleh berbagai malapetaka, kematian, perang antar bangsa, sakit penyakit. Semua Tuhan akan goncang, tidak ada yang luput. Dokter meninggal, pendeta meninggal, menteri meninggal, orang-orang hebat meninggal, orang-orang kaya meninggal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pertanyaan, apakah mereka meninggal itu menuju ke surga atau menuju ke neraka yang kekal itu? Karena tanpa mengenal Tuhan, jika tidak mengenal Tuhan, sudah tentu nasib hidup kita berakhir di neraka. Masuk dengan jabatan-jabatan, masuk dengan gelar-gelar. Tetapi jika kita hidup mengasihi seperti Kristus mengasihi, maka kita ada bersama Tuhan. Tuhan mengenal kita karena hidup kita berkasih-kasihan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-40 berkata, apabila kamu melayani seorang yang terhina ini, berarti kamu sedang melayani aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita sadar bahwa siapa saja. Saya seringkali berjalan, saya melihat orang-orang yang duduk, saya berhenti dan memberkati mereka. Karena saya sadar bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama. Saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, selamatkanlah orang-orang ini, berkati mereka. Sampai hari ini saya berdoa buat dunia, saudara, supaya Tuhan lawat dunia ini, mengubah setiap orang. Hidup saling mengasihi, hidup saling memberkati, hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itulah firman Tuhan berkata kepada kita. Inilah kesempatan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir ialah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu ini adalah waktu untuk kita hidup taat kepada firman Tuhan. Mungkin 5 tahun yang akan datang kita tidak bisa melayani dengan baik, kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi mari hari-hari ini ialah kita diberi kesempatan untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Itu sangat penting. Karena ketaatan membawa damai sejahtera. Ketaatan membawa damai sejahtera. Ketaatan membawa hidup yang kekal. Saudara, ketaatan kepada ketetapan Tuhan itu menjadi keluarga Allah. Tuhan telah menyampaikan pesan-pesannya. Hidup sesuai ketetapan Tuhan. Karena itulah jalur kekudusan untuk kita hidup sebagai keluarga Allah. Dan puji Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, kita jangan berlama-lama. Kita jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Kita tidak tahu besok atau 1 minggu lagi, kita tidak tahu bulan depan ada terjadi sesuatu. Tapi kita sudah ambil keputusan untuk hidup taat bersama Tuhan, taat kepada firman-Nya sampai selama-lamanya. Saudara, Henokh adalah seorang nabi. Dia juga adalah seorang yang sangat taat hidup bergaul dengan Tuhan. Sebab itu mari kita bergaul dengan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah yang sama-sama mengikut Yesus. Dia sebagai teladan kita, Bapa yang menebus dosa kita, Bapa yang menjaga memelihara kita. Dan marilah kita hidup bersama Tuhan dengan firman-Nya yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kita tidak bisa. Kita berkata, wah saya tidak sanggup untuk hidup sesuai ketetapan Allah. Pengalaman saya ialah ketika kita setia bergaul dan hidup dengan firman-Nya, hidup intim dengan Tuhan, maka Dia memberi kekuatan bagi kita untuk kita semakin kuat berdiri teguh. Nah, kalau kita lihat barang orang, kita udah nggak bisa mencuri, kita nggak bisa melakukan dosa lagi karena Allah di dalam hidup kita.
yang mengerjakan kesempurnaan itu. Dan puji Tuhan, kalau kita bisa setia taat sampai mati, maka itulah yang menjadi kemenangan kita selama masa hidup di dunia ini. Pergunakanlah waktu ini supaya kita hidup taat kepada Bapa di sorga. Seperti anak-anak kita pun kita mengajar untuk taat kepada kita. Karena inilah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa menyatu dengan Allah. Kita bisa menjadi keluarga Allah. Selain hanya hidup bersama Allah dan setia pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan inilah firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini, bahwa jadilah keluarga Allah, karena tidak ada keluarga lain, tidak ada bapa lain yang bisa menguduskan kita, menyucikan kita, dan membebaskan kita dari dosa selain hanya Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa dunia ini dan dosa kita, sehingga kita bersama Dia dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Amin.